Perkenalkan, saya Cahyo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu topik yang sangat menarik, yaitu hubungan antara kebosanan dengan kreativitas. Saya kira topik yang akan saya sampaikan ini akan berhubungan atau relate dengan Anda sekalian. Jadi sebelumnya saya punya cerita. Saya itu suka membuat karya seni 3 dimensi lewat aplikasi di laptop. Nah, untuk membuat karya tentu dibutuhkan imajinasi, waktu, dan tenaga. Pas awal mulai berkarya, saya merasa bersemangat dan terinspirasi untuk mewujudkan ide yang ada di otak saya. Waktu berlalu, pas di tengah-tengah proses pembuatan, saya kehilangan fokus. Ya, kayak bosan aja gitu. Nah, saat-saat bosan di tengah aktivitas seperti ini seringkali dialami oleh Anda juga, bukan? Kalau begitu, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya sih pada waktu itu diem ya, karena nggak mood, udah hilang gitu. Terus impulsif cari hal lain yang lebih menyenangkan, buka HP, langsung gas scroll sosmed. Awalnya sih cuma pengen ngilangin bosan, tapi malah keterusan main HP. Alhasil kerjaan saya bikin seni 3 dimensi itu mangkrak sampai sekarang dan nggak tuntas, nggak kesentuh lagi. Aduh, sayang banget gak sih? Dari cerita tadi saya sendiri penasaran apa benar bosan itu sangat mengerikan dan menimbulkan efek negatif. Bisa nggak ya rasa bosan itu berubah menjadi teman saya yang pada akhirnya membantu saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang saya hadapi. Setelah melakukan penelitian kecil-kecilan, saya mendapat wawasan baru mengenai rasa bosan. Bosan itu kan perasaan tidak menyenangkan karena kurangnya stimulasi dan kesulitan dalam berkonsentrasi terhadap aktivitas saat ini. Bagi sebagian orang, kebosanan adalah pengalaman negatif. Saya juga merasakan hal yang sama sih. Memang, satu studi menunjukkan bahwasannya kebosanan itu memiliki konsekuensi negatif, seperti menjadikan individu lebih mudah marah, lebih mudah mengantuk, kerja nggak beres, lebih sering absen, performa kerja yang rendah, ketidakpuasan kerja, stres, dan bahkan masalah kesehatan akibat stres itu sendiri seperti serangan jantung. Dalam dunia pendidikan, kebosanan juga dikaitkan dengan menurunnya capaian prestasi akademik akibat ketidakpuasan dalam studi, pembolosan seperti skipping kelas atau malah keluar dari sekolah. Bosan sekolah gitu kan. Mengerikan ya ternyata bosan itu. Jadi gimana dong? Apa kita seharusnya menghilangi rasa bosan? Kita menghindari nggak mau ada rasa bosan sama sekali? Sebentar, studi lain itu mengungkapkan bahwa kebosanan adalah peristiwa yang menyadarkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena tidak beres, fokus kita akan bergeser dari eksternal pada aktivitas yang sedang dikerjakan ke fokus internal pada pikiran, perasaan, dan pengalaman batin. Gampangnya jadi mikir gitulah. Bosan nih gitu kan. Fokus internal ini berfungsi untuk mendapatkan stimulasi tambahan untuk menghilangkan tugas yang membosankan tadi. Sebenarnya bagaimana fokus internal dapat menghilangkan rasa bosan? Pada saat kita memusatkan perhatian ke internal, terdapat 2 hal yang bisa dilakukan. Mengganti aktivitas saat ini, misal dari cerita saya tadi cari kesenangan lain yaitu main sosmed, atau tetap bertahan, cari tantangan baru agar aktivitas membuat karya seni lebih menyenangkan. Disinilah letak pembeda output dari rasa bosan. Satu hal berkonsekuensi negatif dan hal yang lain berkonsekuensi positif, yaitu lebih kreatif. Nah, seringkali kita lebih memilih untuk mengganti aktivitas satu dengan aktivitas lain yang memberikan rasa senang lebih. Bahasa kerennya sih memberikan instant gratification, effortless fun more. Yang kedua adalah tetap bertahan. Maksudnya adalah kita membiarkan otak kita beristirahat sebentar dan mencoba merangkul kebosanan itu. Tidak buru-buru mencari aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Take a break, cari cara baru yang lebih seru. Kalau masih stuck, coba cari aktivitas lain yang tidak lebih menyenangkan dari mengerjakan aktivitas saat ini. Misalnya jalan-jalan, atau nyuci piring, nyapu, mandi, atau bahkan melamun.
Hal ini berguna supaya otak kita tetap dalam mode pengembaraan, menemukan solusi atas kebosanan tadi. Puncak kebosanan sehingga kita tidak mau tidak mau harus berusaha keras untuk mencari jawaban agar aktivitas saat ini itu menjadi lebih menyenangkan. Yang ini nih yang bakal membuat kita menjadi individu yang lebih kreatif. Sesuai definisinya, kreativitas berarti menghasilkan ide segar atau unik untuk mengubah proses itu dalam mengatasi masalah yang akan dihadapi. Sekarang terjawab ya, rasa bosan itu enggak melulu berakibat negatif, tergantung sikap orangnya. Coba kita kembali ke cerita saya yang tadi. Andaikan pada saat saya mengalami rasa bosan, saya enggak impulsif cari HP, buka sosmed, tapi diam sebentar, mikirin solusi atas rasa bosan tadi. Mungkin otak saya akan menyuguhkan berbagai rekomendasi seperti, biar bikin karya seninya lebih asik sambil dengerin musik, sabi kali ya, atau deadline pembuatan karya ini cepetin aja ya biar lebih menantang, satu kali duduk beres gitu, atau mungkin mencari tantangan lain. Setelah mendapat ide terbaik, saya merasa bosan itu tiba-tiba akan hilang dan mood kembali naik. Akhirnya saya dapat melanjutkan pembuatan karya seni tersebut sampai selesai. Yeay. Kasus seperti cerita saya tadi sebenarnya juga bisa diaplikasikan pada tugas-tugas perkuliahan atau proyek apapun itu. Dan kesimpulannya adalah rasa bosan itu tidak melulu berkonsekuensi negatif. Kebosanan akan meningkatkan kreativitas bagi individu tertentu yang mampu bertahan dalam situasi bosan itu sendiri. Individu berkarakteristik tersebut secara sukarela akan menggunakan kemampuan berpikir kompleks, bereksperimen dengan ide-ide baru, dan mengembara dengan kognisinya untuk mengatasi rasa bosan, dan proses itulah yang mengakibatkan kreativitas itu muncul. Jadi apapun yang Anda kerjakan, coba untuk merangkul kebosanan ketika dia menemui Anda. Siapa tahu dia akan membantu Anda menjadi orang yang lebih kreatif. Mengutip perkataan dari seorang profesor bidang kedokteran di Amerika Serikat, John Kabat, when you pay attention to boredom, it gets unbelievably interesting. Saya Cahyo, sekian dan terima kasih.